Rapi sekali. Rapi Pak. Kelas yang duduk. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rekan-rekan sekalian di PT Harmoni, baik di Rawalumbu maupun di tempat lain, dan juga partisipan dari penerbit, bahwa kajian pada hari ini berlanjut di kitab Al-Ubudiyah halaman 37. Ada firman Allah Subhanahu wa taala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhin minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu anhu ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. La tajidu qauman, jadi ini pembahasan amar ma'ruf nahi munkar yang dituntut sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah. Lalu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengungkapkan cabang-cabang permasalahan ini, diantaranya masalah loyalitas. Masalah loyalitas di sini, di mana firman Allah Subhanahu wa taala, la tajidu qauman, kamu tidak mendapati suatu kaum, yu'minuna billahi, di mana kaum tersebut beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, hari pembalasan,
kalian tidak akan mendapatkan kaum yang seperti ini, iwaduna man hadallaha wa rasulahu. Kamu tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, berkasih sayang dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, walaupun mereka itu adalah ayah-ayah mereka sendiri, au abna'ahum, atau anaknya sendiri, au ikhwanahum, atau saudaranya sendiri, au ashiratahum, atau keluarganya sendiri, tidak akan berkasih sayang. Karena tujuan hidup sudah berbeda. Yang ini beriman kepada Allah, yang ini kafir. Yang ini mengikuti Rasulullah, yang ini membenci dan memerangi, bahkan mau membunuh Rasulullah. Yang ini mengimani wahyu yang diturunkan kepada beliau, yang ini mengingkari bahwa itu adalah syair atau perkataan Nabi Muhammad semata. Kalian tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkasih sayang dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Kalau kita melirik dari sejumlah riwayat, walaupun tidak semua riwayat tentang sebab nuzul itu adalah riwayat yang sahih, namun ada sejumlah riwayat yang cukup terkesan kalau kita baca di antaranya peristiwa yang terjadi pada Abdullah bin Ubay. Ini adalah putra seorang munafik tulen. Bapaknya namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian putranya juga namanya Abdullah. Jadi Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay, ada dua riwayat tentang dia mengenai sebab nuzul ayat ini yang terkait dengan perilakunya terhadap ayahnya. Karena ayahnya terkenal dengan kemunafikannya yang betul-betul sudah terbeber, bahwa orang-orang munafik dan sifatnya yang disebutkan di dalam sejumlah ayat Quran itu ternyata itulah ayahnya sendiri. Dan sang anak sendiri sering mendengarkan ungkapan pelecehan bapaknya terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat Abdullah bin Abdillah bin Ubay, sang putra, Waalaikumsalam warahmatullahi. Suatu saat Abdullah sang putra ini pernah duduk bersama Nabi dan minum, dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ikut minum. Lalu Abdullah mengatakan kepada Rasulullah, putranya ya, bukan sang ayah tapi putranya. Sang putra ini yaitu Abdullah mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya bermaksud supaya air yang kau minum itu jangan dihabiskan, sisakan sedikit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, untuk apa? Abdullah sang anak mengatakan, saya berharap sisa minummu itu saya bawa ke ayah saya supaya dia minum dan menjadi keberkahan baginya, supaya kemunafikan yang ada di dalam hatinya itu dihilangkan oleh
Allah atau dibersihkan oleh Allah dengan sisa minumanmu. Ya kan memang bisa bertabarruk kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama hidupnya kan, tapi setelah beliau wafat sudah tidak. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengiyakan dan menyisakan air dengan tujuan sang anak, sang putra. Sang putra dengan begitu tulusnya datang kepada ayahnya, menyuruh ayahnya minum nih. Ini air apa? Ini adalah air sisa minum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya bawa kepada ayah supaya diminum. Mudah-mudahan dengan meminum sisa minum Rasulullah itu, keburukan-keburukan yang ada di dalam hatinya itu dihilangkan oleh Allah. Berarti baik kan maksud sang putra kan? Untuk ayahnya yang dikenal dengan kemunafikannya. Apa kata-kata ayahnya? Dia bilang, ini sisa Rasulullah ya? Iya, minumlah. Supaya penyakit yang ada di dalam hatimu itu dihilangkan oleh Allah. Dia katakan tidak. Mengapa tidak sekalian kau membawa air kencing ibumu ke sini supaya saya minum? Karena air kencing ibumu itu jauh lebih suci daripada air minum sisa Rasulullah ini. Akhirnya sang anak tidak mampu memendam kekecewaan dan amarahnya. Dia kembali kepada Rasulullah meminta izin. Wahai Rasulullah, izinkan saya menebas bapak saya sendiri. Karena kemunafikan yang kita kenal sebagai sifat yang buruk dari sekian ayat yang turun itu, ternyata bapak saya pelakunya. Pelecehan kan terhadap Rasulullah. Tapi apa? Apakah Nabi mengizinkan? Tidak. Rasulullah tidak mengizinkan Abdullah bin Ubay menebas ayahnya sendiri. Nah, peristiwa yang lain terhadap anak ini, yang disebutkan bahwa peristiwa Abdullah terhadap ayahnya yang meminta izin menebas ayahnya sendiri karena pelecehannya terhadap Rasulullah, itu disebutkan dengan riwayat Al-Wahidi itu. Inilah diantaranya yang menjadi sebab nuzul ayat ini. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum. Kamu tidak akan mendapati, halaman 37 ya ayatnya. Kamu tidak mendapati suatu kaum di mana kaum ini beriman kepada Allah dan hari akhir. Kamu tidak akan mendapati orang yang seperti itu, kaum yang seperti itu akan berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun mereka adalah ayahnya sendiri, walau kanu aba'u. Riwayat lain tersebutkan di dalam surat Al-Munafiqun itu, bahwa orang-orang munafik mengatakan yaquluna humul ladina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda Rasulillahi hatta yanfaddu. Mereka lah orang-orang munafik itu yang mengatakan jangan berinfak kepada Rasulullah, jangan menyalahkan harta kepada Rasulullah atau kepada pengikut Rasulullah, hatta yang fadlu, supaya mereka menjauh dari Rasulullah karena kebutuhan, biar susah hidup mereka. Pelecehan kan kepada orang-orang yang ikut kepada Rasulullah. Tapi Allah menjawab, walillahi khazainus samawati wal ard walakinnal munafiqina la yafqahun. Kepunyaan Allah, milik Allah semua perbendaharaan yang ada di langit dan di bumi. Tapi orang-orang munafik tidak tahu, tidak paham.
mereka menyerukan secara terbuka supaya jangan ada yang membantu orang-orang yang ikut kepada Rasulullah, supaya mereka jatuh miskin, susah, dan meninggalkan Rasulullah. Itu maksud mereka. Begitu juga ketika peristiwa perang, sebutkan perang Uhud atau Badar, riwayatnya nih. Ayat selanjutnya, yaquluna la irraja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adal. Mereka mengatakan, orang-orang munafik mengatakan dalam surat Al-Munafikin ya, Al-Munafikun, kalau kami sudah kembali ke Madinah nanti, orang-orang yang mulia akan mengusir, pasti akan mengusir orang-orang yang hina. Mereka menganggap bahwa orang-orang yang mulia itu adalah golongan orang-orang munafik itu yang bekerja sama dengan orang Yahudi. Kemudian yang dimaksud dengan orang-orang yang hina yang akan diusir dari Madinah adalah Rasulullah dan pengikutnya, para sahabat. Kata-kata ini didengarkan oleh sang putra, yaitu Abdullah bin Abdillah bin Ubay itu. Ayahnya yang berungkap seperti itu. Nanti kalau kita pulang ke Madinah, orang-orang yang mulia akan mengusir orang-orang yang hina. Lalu turun ayat seperti itu. Dan dia dengarkan langsung Rasulullah membacakan ayat itu. Yaquluna la irraja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adal. Nanti kalau kita sampai pulang ke Madinah, orang-orang yang mulia akan mengusir orang-orang yang hina. Maksudnya orang-orang munafik dan golongannya akan mengusir Rasulullah dan pengikutnya dari Madinah, cari tempat lain. Abdullah sang putra yang mendengarkan kata-kata ayahnya dan mendengarkan ayat itu turun dengan kata yang sama dari Rasulullah, bahwa ada ayat turun seperti ini. Nah, dia akhirnya menghadap kepada sang putra ya, Abdullah bin Abdillah ini, bin Ubay bin Salul. Sang putra ini menghadap kepada Rasulullah, juga meminta izin untuk menebas ayahnya sendiri. Dia katakan, wahai Rasulullah, izinkan saya menebas ayah saya sendiri. Karena kalau saya sendiri yang menebas ayah saya, sudah selesai masalahnya. Pelakunya adalah putranya sendiri. Tetapi kalau ada orang lain yang menebas ayah saya, bisa saja setan datang membisikkan ke dalam hati saya supaya saya melakukan pembalasan atau dendam terhadap siapa yang membunuh ayah saya. Tapi kalau saya sendiri, sudah selesai masalahnya. Pelakunya adalah anaknya sendiri. Rasulullah SAW juga tidak mengizinkan. Lihat ya. Akhirnya apa? Sang putra tidak kehabisan akal. Ketika pasukan perang sudah bersiap-siap pulang, kan sudah dinyatakan ya, yang gugur juga sudah dikuburkan, kemudian yang dari pihak musuh juga sudah ada yang mati, sudah ada yang kabur juga, dan sudah ada yang ditawan, siap-siap pulang ke Madinah. Tapi sang putra yang tidak diizinkan menebas bapaknya sendiri itu lebih duluan pulang ke arah Madinah. Lalu di pintu masuk Madinah itu, jalanan pintu masuk Madinah, dia berdiri sambil apa? Pedangnya diapakan? Keluarkan pedangnya. Semua yang lewat diperhatikan. Lewat. Ketika ayahnya sudah mau lewat dengan golongannya, langsung Abdullah sang putra ini meletakkan pedang di leher ayahnya. Ayahnya mengatakan, ada apa? Dia katakan, kan kamu yang mengatakan bahwa nanti kalau sampai pulang ke Madinah nanti
Orang-orang yang mulia akan mengusir orang-orang yang hina. Dan Anda sebutkan itu, yang mulia adalah Anda dan semua pengikut orang-orang munafik Anda. Sekarang kita tunggu Rasulullah. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan saya menebas kamu di sini, saya tinggal menggerakkan ini lehermu ini, pun ini pisah nih dengan badanmu nih, jangan bergerak. Tunggu Rasulullah. Kalau dia katakan silahkan tebas, langsung kepala Anda pisah dengan badan. Tapi kalau Rasulullah melarang, ya berarti saya tidak lakukan. Akhirnya Rasulullah dan sahabat lain datang dan memberi isyarat kepada Abdullah sang putra untuk tidak melakukan. Jadi tunggu Rasulullah. Kalau Rasulullah mengizinkan, berarti kamu saya tebas di sini. Tapi kalau tidak, ya berarti siapa yang mulia. Supaya jelas sebenarnya siapa yang mulia dan siapa yang hina. Tapi Rasulullah memberi syarat, tidak, jangan. Itu disebutkan oleh para ulama sebab nuzul ayat ini. Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Kaitannya dengan pembahasan kita di kitab Al-Ubudiyah, hakikat penghambaan diri kepada Allah di sini, dan juga terkait dengan judul bab yang di halaman 35 tentang wajibnya beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Ini masalahnya adalah masalah loyalitas. Bahwa kita tidak boleh memberikan loyalitas, kecintaan, perhatian kecintaan kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Apalagi orang-orang yang suka berungkap dengan ungkapan pelecehan terhadap Allah dan Rasulnya atau Al-Quran atau ajaran Islam. Tidak boleh memberikan loyalitas kepada orang yang seperti itu. Jangan ada kecintaan kepada orang yang seperti itu. Karena ini bentuk ajaran yang Allah Subhanahu wa taala ungkapkan bahwa orang yang suatu kaum yang memiliki keimanan di dalam hatinya kepada Allah dan keimanan akan hari akhirat sebagai hari pembalasan, itu tidak mungkin berkasih sayang dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walaupun orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya itu bapak mereka sendiri, tidak bisa. Au abna'ahum, atau putranya sendiri. Dan ini disebutkan juga ini dalam suatu peperangan ketika seorang putra Abu Bakar baru masuk Islam dan ikut berperang di kubu kaum musyrikin Mekah melawan Rasulullah. Abu Bakar sendiri mengintai mana putranya yang ikut perang di sini. Dia sendiri, Abu Bakar As-Siddiq sendiri, yang mau menebas putranya yang ikut memperkuat pasukan kaum musyrikin melawan Rasulullah dan sahabat. Ujian. Au ikhwanahum au ashiratahum, atau saudaranya sendiri atau keluarganya. Ini tentunya menjadi perhatian khusus kepada kita bahwa mencintai orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya itu adalah nilai loyalitas yang dituntut. Kecintaan, keberpihakan. Sebaliknya, kalau orang jelas-jelas memperlihatkan sikap melawan Allah dan Rasulnya, melecehkan ajaran-ajarannya, Al-Quran juga dilecehkan, itu harus disikapi dengan sikap tegas untuk tidak mencintainya dan tidak memberi loyalitas kepadanya. Katakan sejujurnya bahwa orang ini adalah orang yang buruk dan orang ini adalah orang yang baik dan pantas dicintai. Almar'u ma'aman ahabbah. Seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai di akhirat nantinya. Hendaknya melihat siapa yang kita cintai.
suatu fenomena yang ada pada zaman kita ini, anak-anak yang tumbuh masih di umur SD suka menjadikan seseorang atau orang-orang tertentu itu sebagai idolanya, idola mereka. Saya berikan contoh nih. Banyaknya kos-kos olahraga yang dicetak dengan nama pemain yang notabene non muslim. Itu mereka hafal dari nomor 1 sampai 11 itu, dan masing-masing posisinya dihafal oleh mereka. Yang ini sebagai penyerang, yang ini sebagai kipernya, yang ini sebagai penyerang tengah, back belakang, tengah, kiri kanan dihafal juga. Nomornya, nomor punggungnya dan juga nama aslinya dihafal. Tapi kalau ditanya tentang Khulafaur Rasyidin, siapa mereka dan siapa sahabat Rasulullah, tidak ada yang dikenal. Ini kesalahan doktrin, salah asuh namanya. Karena Nabi SAW bersabda, almar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan bersama nanti di akhirat dengan orang yang dia cintai. Maka hendaknya setiap orang itu melihat siapa yang dia cintai. Ini bukan kecintaan pasangan suami istri, ya bukan. Kecintaan loyalitas, idola. Makanya adanya fenomena ini, antum lihat ya, betapa ininya, senjangnya permasalahan ini. Orang-orang yang taat, sebut saja kalau ada guru tahfidz Al-Quran ya, guru tahfidz Al-Quran, anak ini mah ketua di suatu kelembagaan, antum bisa hitung pendapatan guru tahfidz Al-Quran secara total yang mungkin hanya antara 400 sampai 500 ribu. Dengan begitu giatnya menanya setiap hari anak-anak store ke sini, meluruskan bacaan, mencontohkan bacanya. Dengan bandingkan pendapatan mereka seperti ini, yang pas-pasan begitu, dengan orang yang selalu ditampilkan di channel-channel yang bisa meraup sampai 4 atau 5 miliar dalam sebulan. Yang ini misi hidupnya untuk merusak, yang ini untuk memperbaiki. Begitu senjangnya kondisi ya. Ya karena memang tujuan berbeda. Ini tentu dia mahal karena yang menjadikannya idola banyak kan. Tapi seorang penghafal Quran berapa orang yang bahkan kalau dia menjadi imam di masjid lalu lama-lama cara sholatnya kan benci orangnya. Lama betul, benar cara sholatnya. Orang capek juga. Kan begitu kan? Dalam hal ibadah nih. Tapi yang ini orang berjam-jam mendengarkan musik dan lagunya dia siapa yang mendorong untuk menyenangi hal ini? Dan apa manfaatnya? Ini saya sejak 2 bulan lalu itu ikut sebagai anggota di grup dakwah selama Piala Dunia Qatar. Ini yang memenuhi kriteria harus bisa berbahasa Arab dan berbahasa Inggris. Karena kita disuruh menerjemahkan dan mengupload makalah-makalah yang menyeru kepada Islam. Itu yang kita lihat, bahasa orang-orang yang memberikan loyalitas itu kepada para pemain itu jauh lebih tinggi sekian kali, 10 kali lipat itu dibanding memperhatikan imbauan-imbauan yang kita bikin. Ada ininya juga, artinya yang informasi yang kita dapatkan di grup itu sudah hampir 500 orang yang masuk Islam. Ada main, ada juga yang sendiri-sendiri sebagai
support. Begitu juga keluarga yang datang dari Eropa dan Amerika, sekeluarga banyak yang masuk Islam karena melihat tulisan-tulisan dan sodoran-sodoran dakwah kepada mereka. Alhamdulillah. Tapi kalau kita bandingkan, para supporter itu lebih mengarah ininya, karakternya kepada para pemain, idolanya ini dan dari kesebelasan mana. Suatu pemuasan yang kita tidak ketahui ujung pangkalnya. Coba ya, kalau antum di Indonesia, saya ini pernah berdiri di suatu tempat fotokopi karena saya memprint out ini apa yang saya tulis. Tiba-tiba ada yang melirik kepada saya, nanya, kemarin itu menang ya? Saya bilang, mana? Itu kesebelasan itu menang. Wah, mantap juga tuh katanya. Maksudnya Saudi berhasil mengalahkan Argentina katanya. Saya bilang, oh begitu ya? Iya, wah, hebat juga tuh katanya. Memang bapak nggak menonton? Saya bilang enggak, saya nggak ada ini televisi di rumah, nggak ada. Hah? Nggak menonton? Iya enggak. Tidak suka yang begitu, saya bilang. Gimana ya? Saya bilang, mereka mau menang mau kalah apa untungnya saya? Langsung menciut wajahnya, saya bilang begitu. Coba saya bilang, coba dia menang, mereka menang mau kalah, apa untungnya saya memberikan perhatian? Padahal tanggung jawab saya terhadap diri saya dan keluarga saya banyak sekali. Dan ini saya bilang, memori saya kalau mau menampung yang begitu-begitu nggak cukup, saya bilang. Sementara Rasulullah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda-tanda bagusnya keislaman seseorang itu kalau dia meninggalkan segala yang tidak bermanfaat baginya. Coba saya bilang, apa manfaatnya saya berikan perhatian kepada pemenang atau pengalah? Mau kalah mau menang, itu urusan mereka kan, tujuan hidupnya begitu. Buat apa saya jadi support? Saya bilang mungkin kalau Indonesia bertanding mungkin antum bisa aja saya menjadi ini supporternya, tapi kasih makan dong. Tapi ini kan itu negara lain, saya bilang. Langsung mengecut, saya bilang, coba pikir baik-baik Pak ya. Kita ini terkadang memberikan loyalitas kepada suatu pihak itu yang sebenarnya, coba ya, pertandingannya malam-malam kan, biasanya begitu ya. Anda duduk berjam-jam tanpa merasa capek, seharusnya tidur dan mendampingi istri Anda. Itu duduk minum kopi, terkadang memesan apa? Memesan nasi goreng yang di situ ada micinnya, ada semua, belum minyaknya, yang mengarah kepada penyakit diabetes. Makan tapi tidak bergerak, pikirannya dia ini jangan sampai kalah. Dan itu kalau kalah dia seperti mati dia. Apa? Sepertinya dunia ini gelap rasanya. Kok ikut sakit hati? Kalau kalah memang apanya Anda? Karena Anda tidak dikenal oleh mereka. Lihat loyalitasnya. Begitu juga berusaha mengenal para musisi yang notabene apa? Para qari terdahulu aja Anda tidak tahu. Para ahli tafsir yang menjelaskan makna Al-Quran Anda tidak kenal mereka. Kok musisi dikenal? Dari mana asal usulnya? Bahasanya apa? Kebangsaannya apa? Loyalitas yang sebenarnya menghabiskan. Coba kalau memori yang digunakan itu dipakai untuk berpikir bagaimana berbisnis dengan halal supaya kita makmur bersama-sama, maju. Bagaimana usaha bersama kita itu bisa lebih sukses. Itu lebih pantas untuk diperhatikan. Tapi menghabiskan memori pikiran, bagus kalau dia banyak berzikir kepada Allah atau rutin membaca Al-Quran. Kalau tidak juga
Di alam kubur ngapain? Dia tetap menang atau kalah, sementara kita diselipkan di liang lahat. Apa ini? Mau ikut nggak sholat jenazah ketika kita meninggal? Mereka bukan ini, bukan orang ahli ibadah. Jadi pikirkan baik-baik masalah loyalitas ini, karena ini masuk dalam kategori ibadah batiniah, ibadah batin. Perlu Anda ketahui bahwa Allah menghisap kita dengan perbuatan batin kita. Coba ya, kalau kita berprasangka buruk kepada seseorang, itu kebaikan atau keburukan? Kenal memang Allah. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang terbetik di dalam hati mereka. Baik atau buruk, Allah mengetahuinya. Dengki, iri hati, a priori terhadap orang, itu semua dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesombongan, keangkuhan, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya itu ada seberat zarrah dan kesombongan. Lihat, kesombongan kan ada, keangkuhan itu ada di dalam, tidak nampak bagi kita. Bisa saja orang tersenyum di depan antum, di depan Anda, tapi dia menyimpan dendam kusuma a priori kepada Anda, tidak senang dengan Anda. Ya, jadi masalah batin ini. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Allah itu tidak hanya memandang kepada penampilan dan bentuk tubuh kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tapi Allah menilai hati Anda dan perbuatan kalian. Lihat, hati dan perbuatan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada di dalam hati ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan, loyalitas, kebencian dan lain-lainnya dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menyebutkan di antara fenomena hari kiamat, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari kiamat tidak bermanfaat harta dan anak keturunan. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Selamat dari semua bentuk keburukan dan selamat dengan banyaknya kebaikannya. Ini pembahasan kita yang intinya loyalitas, kecintaan dan kebencian adalah ibadah batin yang harus kita jaga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.